Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mini riset saya, mini riset usaha tani dengan komoditas bawang merah di Kabupaten Sumeneb sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah usaha tani oleh saya sendiri, Pak Hamzuri, dengan NIM 200321100100126 dari kelas A. Pada mini riset ini saya menggunakan bawang merah untuk dijadikan komoditas pilihan saya karena memang komoditas bawang merah sendiri sudah menjadi sayuran hortikultura yang memang rempah-rempah yang udah ada dan wajib ada di setiap dapur di masyarakat Indonesia. Dan juga dari segi kebutuhan, bawang merah sendiri memang sangat dibutuhkan dan pasti ada di setiap masakan-masakan di Indonesia itu rata-rata menggunakan bawang merah seperti itu. Jadi dari kebutuhannya bawang merah ini pasti sangat dibutuhkan dan konsumsi bawang merah sendiri itu sangat banyak untuk di Indonesia sendiri gitu. Nah, alasan saya mengapa memilih bawang merah dikarenakan itu. Dan untuk tempatnya saya memilih Kabupaten Sumeneb dikarenakan Kabupaten Sumeneb sendiri merupakan tempat domisili saya dan sehingga saya bisa lebih mudah, lebih leluasa dalam melakukan mini riset ini. Dan juga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, total produksi bawang merah tahun 2021 sebesar 2.004.590 ton, dengan penghasil terbesarnya itu adalah dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, dengan menyumbangkan sebesar 500.000 ton lebih untuk komoditas bawang merah di tahun 2021. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensial terkait produksi bawang merah di daerah Jawa sendiri itu sangat potensial. Dan dari data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur sendiri tahun 2021 untuk luas panen bawang merah di Kabupaten Sumeneb itu sebesar 977 hektar. Dan data tersebut menurun ternyata jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang sebesar 1.126 hektar. Pada umumnya memang di daerah Sumeneb itu komoditas bawang merah tidak terlalu banyak. Akan tetapi yang menjadi hal menarik untuk saya mengangkat bawang merah di Kabupaten Sumeneb karena di Kabupaten Sumeneb sendiri sudah terdapat varietas unggul bawang merah, yaitu bernama varietas Rubaru. Jadi Rubaru sendiri itu salah satu nama desa yang ada di Kabupaten Sumeneb, di mana untuk di desa Rubaru sendiri itu sudah menjadi sentra untuk varietas bawang merah, dan sehingga varietas tersebut juga sudah terkenal dan sudah juga diakui oleh Menteri Pertanian di Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah perencanaan usaha tani. Nah, jadi untuk perencanaan usaha tani itu perlu dilakukan untuk mengatur sumber daya usaha tani yang ada, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, perencanaan usaha tani sendiri itu bersifat menguji implikasi pengaturan kembali dari sumber daya usaha tani yang ada. Perencanaan usaha tani dibuat dengan memperhatikan komoditas, musim tanam, status kepemilikan lahan, aspek finansial dan aspek finansialnya. Tempat yang menjadi mini riset saya adalah di Desa Patian, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Untuk perencanaan usaha tani pada mini riset ini saya melakukan wawancara dan observasi secara langsung pada petani bawang merah di Sumeneb, yaitu Haji Busaman dan beberapa petani bawang merah lainnya di sekitaran Desa Patian. Pada mini riset ini didapatkan untuk komoditasnya kan bawang merah dengan luas lahannya untuk yang dimiliki Bapak Haji Busaman di sini sebesar 1,25 hektar, dengan arah sumbernya itu Bapak Haji Busaman sendiri, dengan status lahannya itu adalah milik sendiri atau lahan pribadi, dengan masa tanam bawang merahnya itu sekitar 2 bulan atau 60 hari. Kemudian untuk perawatan dan pemeliharaannya itu dilakukan melalui pengolahan lahan, penanaman dan pemupukan. Nah, yang pertama untuk pengolahan lahan. Pengolahan lahan sendiri itu dilakukan dengan 3 tahap. Ada persiapan lahan, kemudian ada pembuatan bedengan, dan yang terakhir ada pemupukan dasar. Nah, jadi untuk persiapan lahan itu dilakukan dengan cara membersihkan gulma dan mengemburan tanah kurang lebih sedalam 25 hingga 30 cm. Dan selanjutnya pembuatan bedengan.
Nah, bedengan itu disesuaikan dengan kebutuhan bedengan dan juga dibuat dengan ukuran 1,5 sampai 1,75 meter. Di antara bedengan itu dibuat parit dengan ukuran 0,5 meter dan kedalaman 0,5. Dengan adanya bedengan ini dapat mengurangi resiko genangan air yang mengakibatkan pertumbuhan negatif dan menimbulkan penyakit. Terakhir adalah pemupukan dasar yang dilakukan 1 minggu sebelum penanaman menggunakan pupuk kandang dengan dosis 10 ton per hektar ditambah dengan 200 kg per hektar TSP. Biarkan selama 1 minggu sebelum bedengan ditanami. Nah, setelah proses pengolahan lahan, selanjutnya adalah proses penanaman. Jadi untuk penanaman sendiri itu dibuat lubang tanam dengan menggunakan tugalan atau kayu yang telah diruncingkan sebelumnya. Jadi lubang tanamnya itu dibuat dengan jarak 15 x 15 cm dengan penggunaan bibit 1 ton per hektar. Penanaman umbi dilakukan dengan cara gerakan memutar sekrup sampai ujung umbinya itu sama dengan permukaan tanah dan posisi umbi menghadap ke atas. Nah, setelah penanaman selesai dilakukan penyiraman agar bibit itu tetap dalam kondisi yang segar. Nah, setelahnya penanaman maka dilakukan sebuah pemupukan. Jadi proses pemupukan ini dilakukan menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi itu di Desa Patian. Nah, jadi untuk pupuk organiknya itu digunakan pupuk kandang dan untuk pupuk anorganiknya itu ada pupuk NPK, TSP, Polska, ZE, dan urea. Selanjutnya adalah aspek finansial. Nah, jadi untuk aspek finansial di sini saya akan menggunakan web si cantik, di mana untuk web si cantik itu untuk lahannya tuh dengan misalkan 1 hektar. Nah, jadi saya menanyakan terkait kebutuhan kepada Bapak Haji Busaman terkait kebutuhan produksi untuk bawang merah 1 hektar. Nah, di mana di sini untuk biaya-biayanya itu ada 3 biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap atau peralatan, dan biaya tenaga kerja. Biaya variabel sendiri itu adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel itu biaya yang besarnya naik turunnya itu tergantung pada volume operasional. Di mana untuk bawang merah sendiri untuk luas lahan 1 hektar ini membutuhkan itu benih. Untuk biaya variabelnya benih sebesar 800 kg dengan harga satuannya itu 45.000. Kemudian ada pupuk kandang 500 kg, kemudian urea 180 kg, ada ZE 900 kg, ada Ponska 675 kg, TSP 315 kg, NPK 360 kg, dan pestisida sebanyak 1 paket. Di mana untuk harga pupuknya ini juga dari Bapak Haji Busaman juga sudah mendapat subsidi dari pemerintah sehingga mendapatkan harga yang lumayan terjangkau untuk pupuk-pupuknya. Untuk totalnya di sini bisa dilihat di PPT untuk total biaya variabelnya itu didapatkan 46.073.000. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya peralatan atau biaya tetap, di mana untuk biaya tetap di sini untuk kebutuhannya ada tangki semprot 1 buah, ada cangkul 1 buah, sabit 2 buah, garpu 1 buah, dan ember 4 buah. Di mana untuk biaya penyusutannya di sini sebesar 56.106 rupiah. Kemudian yang terakhir di sini ada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam masa produksinya selama 2 bulan ya. Di sini untuk biayanya itu ada 2 biaya, standarisasinya ada yang 50.000 sama 75.000. Biasanya yang 50.000 itu untuk seleksi benih, kemudian untuk pemupukan dan untuk penyiraman itu biasanya dan pengendalian itu lebih murah, seharga 50.000. Dan untuk hal lainnya seperti panen, bahan pasca panen, kemudian juga persiapan lahan yang memang membutuhkan upaya lebih lagi itu di harganya itu 75.000 per hektarnya. Dan untuk biaya tenaga kerja di sini untuk luas lahan 1 hektar dengan masa tanamnya 2 bulan, masa panennya 2 bulan, nah itu didapatkan total biaya tenaga kerja itu sebesar 22.300.000. Sehingga didapatkan totalnya di sini, total biaya total
itu sebesar Rp68.429.160. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk melakukan analisisnya di sini saya nanti akan menggunakan web cantik dalam menghitung biaya total, penerimaan, keuntungan, RC rasio, BC rasio, BEP produk, dan BEP rupiah digunakan web cantik. Nah, dimana untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita masuk ke web cantik, web.id, kemudian nanti kita klik mulai perencanaan, dan setelah itu kita mengisi formulir perencanaan yang dimulai dengan memilih jenis lahan dan perairannya. Karena pada komoditas bawang merah itu tergolong pada lahan tinggi dan perairan yang tersedia sepanjang tahun, maka pilih sesuai komoditas yang akan kita gunakan untuk perencanaannya. Kemudian setelah itu kita bisa memilih komoditas yang akan dibuat perencanaan, itu pilih bawang merah, dan setelah itu input biaya variabel yang akan digunakan pada komoditas, dan setelah itu masukkan biaya tetap juga untuk produksi komoditas yang dipilih. Selanjutnya juga input biaya tenaga kerja, dan selanjutnya setelah penginputan biaya tenaga kerja selesai, maka akan muncul hasil perencanaannya. Dan langkah terakhir adalah klik simpan, dan pengguna akan bisa mengakses ranking yang nantinya bisa digunakan untuk meranking dengan komoditas lainnya. Saya menggunakan web cantik agar mempermudah dan mempercepat perhitungan yang ada, dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada. Setelah dilakukan analisis dengan web cantik, didapatkan hasil sebagai yang ada di PPT, di mana untuk kebutuhan di sini dengan produksi 20.000 kg dengan satuan kilogram, dengan harganya itu untuk komoditas bawang merah itu sebesar 40.000, dengan penerimaannya itu didapat 800 juta, di mana 800 juta itu didapat dari harga 40.000 dikalikan dengan produksi yaitu 20.000 kg. Nah, untuk selanjutnya juga didapatkan hasil di sini ada biaya akhir, ada keuntungan, ada RC rasio, BC rasio, BEP produk, dan BEP rupiah. Di mana untuk biaya akhir di sini didapatkan 46.129.106 dengan keuntungan 753.878.894 rupiah, di mana keuntungan ini didapat dari penerimaan dikurangi dengan biaya akhir, dan juga ada RC rasio, di mana RC rasio juga didapat dari penerimaan dibagi dengan biaya akhir, didapat 17 untuk RC rasionya, di mana 17 itu kan lebih dari 1, dan di mana jika RC rasio lebih dari 1 itu mengartikan bahwasanya usaha ini tuh layak untuk dijalankan. Kemudian untuk BC rasionya di sini didapat 16, di mana untuk 16 ini didapat dari keuntungan dibagi dengan biaya akhir. Ada juga 16 ini kan lebih dari 1, jadi menunjukkan bahwasanya untuk usaha tani ini layak untuk dijalankan atau menguntungkan. Kemudian untuk BEP produknya di sini didapat 1.153 kg, dan untuk BEP rupiahnya didapat 2.306 rupiah. Di mana untuk BEP produk ini adalah titik impas, maka nanti akan kembali modal setelah terjual sebanyak 1.183 kg produk. Dan untuk rupiahnya yaitu dari 2.306 untuk BEP rupiahnya, atau titik impasnya dengan harga rupiahnya itu sebesar 2.306. Aspek finansial yang terakhir di sini adalah payback period, di mana untuk payback period itu didapat dari nilai investasi dibagikan dengan kas bersih. Jadi investasi itu sama dengan biaya peralatan untuk usaha tani ini. Ketika dijumlahkan untuk biaya investasinya itu sebesar Rp1.010.000 dibagi dengan kas bersihnya yaitu Rp753.870.894, maka didapatkan hasil 0,31. Nah, jadi 0,31 tahun itu setara dengan 3 bulan 21 hari. Berarti untuk usaha tani ini akan bertemu di titik impasnya atau balik modal setelah 3 bulan 21 hari. Baik, untuk yang selanjutnya terkait sumber pembiayaan. Jadi untuk sumber pembiayaan itu menggunakan modal sendiri atau uang pribadi, dan juga ada beberapa sih dari petani yang daerah Paten itu yang menggunakan KUR dari Bank BRI, di mana
KUR itu juga sudah disosialisasikan sebelumnya, kata dari Pak Haji Busaman, kepada kelompok tani, dan juga ada beberapa petani yang menggunakan KUR tersebut, KUR dari BRI. Dan kendalanya di sini juga dari Bapak Haji Busaman, kurangnya manajemen keuangan yang baik dan benar, sehingga saat panen itu atau masa tanam sempat bingung dengan keuangan yang dimiliki. Masih bingung antara apakah uang yang dimiliki adalah uang pribadi atau uang yang digunakan buat produksi bawang merahnya gitu. Jadi masih manajemen keuangannya masih rancu. Nah, jadi untuk strateginya di sini yang bisa saya berikan itu adalah sosialisasi yang membahas tentang pengolahan keuangan yang baik dan juga tata cara peminjaman kredit pada lembaga-lembaga keuangan formal yang menaungi kegiatan usaha bidang pertanian. Nah, selain itu juga dengan seringlah membaca dan mencari informasi melalui media online untuk menambah wawasan terkait pengolahan keuangan yang baik dan selanjutnya terkait program asuransi dari pemerintah. Nah, jadi untuk program asuransi itu memang kelebihannya dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit diprediksi, mencegah bencana alam, meminimalisir keuangan gagal panen akibat hama dan juga harga pasar yang kurang stabil. Nah, cuman kelemahannya dan juga harusnya juga tidak cocok untuk diterapkan di daerah Sumeneb karena kondisi daripada aktivitas pertanian yang cenderung tentram dengan luas lahan yang sedikit dan tidak mendukung untuk memberikan hasil tani yang tidak menentu dan besar. Nah, selain itu juga pembayaran premi juga akan memberatkan para petani, terlebih lagi bagi petani yang hanya memiliki lahan sempit. Karena memang di daerah Sumeneb sendiri itu rata-rata lahannya bukan lahan yang terpapar luas, tetapi rata-rata adalah lahan sempit gitu atau yang berpetak-petak seperti itu. Yang terakhir adalah kemitraan, di mana untuk kemitraan di sini dikarenakan dari yang ada di slide sudah saya cantumkan. Di sana ada bukti lampiran terkait keputusan Menteri Pertanian untuk varietas bawang merah di Rubaru itu sudah terverifikasi oleh Menteri Pertanian dan juga memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga untuk kemitraan saya rasa itu sangat cocok untuk bermitra dengan PT Indofood, karena memang PT Indofood itu kan membutuhkan bawang merah juga, dan juga dari PT Indofood itu juga cocok banget untuk dijadikan rekan mitra karena memang beberapa alasan. Yang pertama, selalu berbentuk dalam PT Indofood itu dalam membentuk pola kemitraan pasar yang memang saling menguntungkan gitu. Dan juga perusahaan mitra yang diuntungkan dengan adanya pasokan bahan baku yang pastinya, dan petani mendapat keuntungan dari penjualan produknya dengan ketersediaan pasar yang telah siap menampung produknya. Selain itu juga pangsa pasar dari PT Indofood itu tergolong luas sampai ke luar negeri, dan juga untuk kepercayaannya sudah bisa dipercaya karena PT Indofood sudah tergolong perusahaan yang besar dan mempunyai nama dan citra baik yang di mata masyarakat Indonesia dan di mancanegara juga. Baik, untuk kesimpulannya di sini langsung saya bacakan saja. Kegiatan usaha tani untuk komoditas bawang merah di Desa Patian, Kabupaten Sumeneb berdasarkan perencanaan usaha tani tergolong layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Rata-rata masyarakat setempat menggunakan modal pribadi dan lahan pribadi untuk kegiatan usaha taninya. Usaha tani ini tidak mempunyai masalah yang signifikan dalam pembiayaan. Hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah pengolahan manajemen keuangannya saja. Sekian